Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kali ini adalah suatu tanggapan atas sebuah buku berjudul The Islamic Invasion yang ditulis oleh Robert Murray, seorang teolog berkebangsaan Amerika Serikat, yang kali ini adalah subjudul penggunaan kekerasan. Ini terdapat di dalam buku The Islamic Invasion karya Robert Murray itu halaman 109. Robert Murray menulis, Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa orang-orang untuk mempercayai pesan-pesannya. Dia juga tidak pernah memaksa orang untuk menerima dia sebagai Mesias. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya ulangi lagi, Robert Murray menulis di dalam bukunya itu pada halaman 109 adalah subjudul penggunaan kekerasan. Yesus tidak pernah menggunakan kekerasan fisik untuk memaksa orang-orang untuk mempercayai pesan-pesannya. Dia juga tidak pernah memaksa orang untuk menerima dia sebagai Mesias. Pada suatu saat ketika Petrus mengambil pedangnya, Yesus mengatakan pada Petrus agar menyarungkan kembali pedangnya karena memaksa orang-orang dengan kekerasan bukanlah cara yang berlaku dalam kerajaannya. Terdapat dalam surat Matius 26 ayat 51 dan sampai dengan ayat 54. Sebaliknya, yang diperlihatkan oleh Muhammad menunjukkan bahwa Muhammad seringkali menggunakan kekerasan fisik untuk menghukum lawan-lawannya, memaksa orang-orang untuk menyerahkan berhala-berhala mereka dan menerima Islam. Tanggapan saya di dalam menanggapi tulisan RM ini, pertama-tama sekali lagi saya mengucapkan astagfirullahaladzim, la kaula wala quwata illa billahil azim. Memang benar, Yesus Kristus tidak pernah menggunakan kekerasan fisik atau memaksa orang-orang untuk menerimanya sebagai Mesias.
Memang tidak ada orang yang mau percaya bahwa Yesus itu Mesias, meskipun misalnya dipaksa oleh rajanya sekalipun. Memang Yesus bukanlah Mesias. Pada saat Petrus mengambil pedang dicegah oleh Yesus, memang benar Yesus tahu persis karakter dari muridnya itu. Dia adalah seorang pengecut yang tidak berani mengakui gurunya sendiri di muka umum. Ini sudah diduga oleh Yesus bahwa Petrus akan menyangkal atau tidak mengakui Yesus sebagai gurunya sebelum ayam berkokok. Yohanes pasal 13 ayatnya 38, Markus pasal 14 ayat 30, Lukas pasal 22 ayat 34. Silakan dibaca selengkapnya. Rupa-rupanya Petrus ini berlagak di depan gurunya supaya dianggap hebat oleh murid-muridnya yang lain. Dan tidak ada suatu ayat pun di dalam Quran yang menyuruh memaksa orang-orang untuk masuk atau menerima ajaran Islam. Dari permulaan turunnya Al-Quran hingga sekarang ini dan yang akan datang sampai dengan hari kiamat nanti, Quran menyatakan tidak ada paksaan dalam urusan agama. La ikroha fiddin. Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 256. Inilah jawaban saya atas pernyataan dari Robert Moore yang menyatakan bahwa Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah atau berdakwah Islam dengan cara memaksa orang. Yang ini sama sekali tidak berlandaskan pada landasan yang kuat, tidak berdasarkan argumentasi yang benar. Itu adalah hanya praduga sangka buruk atas Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang oleh Robert Moore dijadikan alat propaganda untuk memburuk-burukkan Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan memburuk-burukkan ajaran agama Islam. Namun itu sangat jauh, ibarat api jauh dari panggang. Jadi Robert Moore ini, mohon maaf, saya berpendapat bahwa beliau ini melakukan fitnah yang sangat murahan, fitnah yang cukup keji terhadap seorang nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbukti berakhlak mulia, tiada banding taranya di dunia ini.
Demikianlah tanggapan saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menanggapi pernyataan dari Robert Moore yang terdapat di dalam bukunya The Islamic Invasion halaman 109. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.